Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara dan saudari, adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa Ala atas limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tafsir ringkas, tafsir praktis, yaitu surat Al-Baqarah. Kita masuk kepada ayat ke 8 hingga ayat ke 10 ya. Insyaallah. Itu masuk kepada konteksnya adalah berkaitan dengan sifat-sifat orang munafik ya, sifat-sifat orang munafik ya. Ada berapa ayat tentang orang munafik di awal surat Al-Baqarah ini? Ada berapa ayat? Dari ayat 8 sampai ayat berapa? Ayat 20, betul. Yaitu berarti berapa itu? 13 ya, kurang lebih ya. 13 ya. Ya. 13. Iya. 13, kurang lebih 13 ayat tentang orang-orang munafik. Ya. Sebelum kita baca, pertanyaan, mengapa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan orang kafir itu 2 ayat, sedangkan keadaan orang munafik sampai 13 ayat? Kira-kira kenapa? Kira-kira apa hikmahnya di balik itu? Disebutkan lebih banyak daripada tentang orang kafir. Di antaranya adalah karena bahayanya orang munafik itu jauh lebih besar daripada bahayanya orang-orang kafir. Karena apa? Orang munafik itu mengelabui kebanyakan kaum muslimin. Karena secara penampilan itu sama, ya, secara zahir itu sama. Dan mereka disebutkan di dalam ayat yang akan kita bacakan adalah mereka berbuat kerusakan. Berbuat kerusakan tetapi tidak merasa. Menurut mereka, yang mereka perbuat adalah berbuat perbaikan, ya, kebaikan yang mereka berbuat. Ya. Ya, kita akan baca dulu dari ayat berapa ini? Ayat 6 ya. Kita baca dari ayat 6 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun.
khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Ya, sampai sini aja separuh dari lembaran ini. Insyaallah dilanjut pada ayat yang selanjutnya pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Yang artinya apa? Wa minan nas, dan di antara manusia. Dan di antara manusia, minan nas, sebagian manusia. Ada orang-orang yang berkata, man yaqulu amanna, kami beriman billahi, kepada Allah, wa bil yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Ini perkataannya. Wa ma hum bimu'minin, tetapi kata Allah Subhanahu wa taala, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat mereka, yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka menipu Allah dan menipu orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri mereka sendiri tanpa mereka sadari. Jadi sejatinya mereka sedang menipu diri mereka sendiri. Kemudian di ayat yang ke-10 disebutkan tentang kondisi mereka itu, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Disebutkan tadi wa minan nas, yaitu sebagian manusia ya. Sebagian manusia. Ya, disebutkan sebagian manusia. Mengapa kira-kira kok tidak secara terang-terangan gitu disebutkan? Orang-orang munafik itu mengatakan gini, jadi disebutkan orangnya. Kenapa tidak disebutkan secara terang-terang sebagian manusia? Nah, itu kan ya. Ini kan sindiran secara halus gitu ya. Sebagian manusia ada seperti itu. Kira-kira kenapa tidak disebutkan langsung secara belak-belakan? Di antara jawabannya adalah karena
Allah tidak ingin menyebutkan sifat yang begitu tercela, karena sifat mereka itu tercela. Jadi Allah nggak mau juga menyebutkan hal-hal yang buruk, jadi disebutkan secara waminan nas, secara global atau secara apa ya namanya, tidak secara terang gitu. Karena di situ mereka adalah orang-orang yang memiliki sifat yang begitu tercela dan perbuatan mereka itu sangat jelek, ya seperti itu. Ini juga Rasulullah ketika berinteraksi dengan manusia juga seperti itu. Bagaimana keadaan suatu kaum melakukan ini. Tidak mau menyebutkan ini apa ya, merasa ini sendiri gitu. Menyebutkan itu kayaknya gimana gitu. Jadi ya sebagai manusia gitu. Saking buruknya mereka, man yaqulu amanna, mereka mengatakan kami telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Yaitu ketika ucapan kami beriman maksudnya adalah yang membenarkan Allah sebagai sesembahannya, sebagai Tuhannya gitu. Tidak ada sesembahan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Seperti itu. Ketika orang munafik ini mengatakan demikian, ya maknanya harusnya seperti itu. Kami beriman kepada Allah, ya maknanya apa? Ya mengimani, percaya akan adanya Allah. Kemudian Allah itu ya satu-satunya yang disembah. Nah, ini. Jadi ucapannya itu seperti itu. Jadi maknanya adalah kami beriman kepada Allah, maksudnya adalah kami meyakini berdasarkan ilmu bahwasanya Allah itu tidak ada sesembahan kecuali Allah. Tidak ada Rabb selain Allah. Kenapa? Iman itu adalah percaya akan adanya Allah. Dan seterusnya ya. Itu jadi seperti itu. Kemudian juga beriman kepada keimanannya lain, seperti iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, rasul, hari akhir, seperti itu. Jadi ucapannya kayak gitu. Maknanya ya dipahami kalau dia mengucapkan seperti itu ya beriman dengan yang lengkap. Ini perkataan mereka. Wabil yaumil akhiri, demikian juga seperti itu. Kami membenarkan adanya hari kebangkitan, adanya hari kebangkitan. Dan hari pembalasan pada hari kiamat. Ini. Jadi subhanallah, begitu sangat berbahayanya naudzubillah kalau seseorang itu sudah terjangkiti penyakit kemunafikan. Ucapannya itu bisa begitu hikmah, bisa begitu apa ya? Kayak gini. Keimanan kan sesuatu perkataan yang sangat agung ya. Tetapi itu ternyata hanya di ucapan saja. Gitu. Perbuatannya sangat jauh sekali, hatinya sangat jauh sekali dari apa yang diucapkan. Inilah hakikat orang munafik, maka sangat berbahaya sekali. Ya. Naudzubillah. Kemudian disebutkan yukhadi'unallaha, dan kata Allah mereka itu tidak beriman. Sejatinya mereka itu tidak beriman. Kemudian di antara perbuatan mereka, kalau tadi ucapan nih, man yaqulu mengatakan, kalau sekarang perbuatannya apa? Yukhadi'unallaha waladina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum. Yaitu mereka itu menipu Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana menipu Allah? Dengan menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Itu kan menipu. Meskipun Allah tidak bisa tertipu ya, karena tahu hakikat mereka ya. Mau menampakkan menyembunyikan sesuatu, Allah kan tahu isi hatinya. Selain menipu Allah, sejatinya nih menipu di sini tidak secara hakikat nih. Kalau hakikat berarti Allah benar-benar ketipu, kan tidak mungkin. Maha suci Allah sampai tertipu kan maha suci Allah. Maha suci Allah atas seperti itu. Maksudnya apa? Dari sisi mereka itu berusaha menipu Allah. Meskipun tidak mungkin Allah itu bisa ditipu. Ya. Sedangkan menipu kaum muslimin apa? Yaitu menampakkan bahwasanya diri mereka beriman, kemudian kekufurannya itu disembunyikan. Wa may yakhda'una illa anfusahum, sejatinya mereka itu telah menipu diri mereka sendiri. Ini akibat mereka menipu Allah dan Rasul dan kaum muslimin, maka sejatinya tipuan itu kembali kepada diri mereka
diri mereka sendiri, tidak mengenai Allah, tidak mengenai Rasulnya, dan tidak mengenai kaum mukminin. Wa ma yash'urun, disebutkan di sini mereka tidak menyadarinya. Mereka tidak menyadarinya. Tidak mengetahui akibat dari perbuatan mereka itu kembali kepada diri mereka. Tidak sadar. Tidak menyadari. Ya. Kemudian fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, yaitu penyakit keraguan, penyakit kemunafikan, dan penyakit rasa takut yang begitu besar. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saking parahnya orang munafik itu, mereka itu lebih takut kepada orang Islam daripada kepada Allah. Gitu. Berarti ketakutan mereka kepada kaum mukminin ketika itu, kepada Rasulullah dan para sahabat itu melebihi takutnya kepada Allah. Mengapa kira-kira? Mengapa kira-kira? Mengapa? Karena kaum muslimin ketika itu kuat. Sanksinya itu langsung ketika itu. Ketika mereka jelas secara terang-terangan menunjukkan kekufurannya, maka sanksinya itu langsung. Adapun Allah ya berkaitan dengan iman kepada hari akhir apa tidak. Gitu. Seperti itu. Allah bisa jadi tidak langsung, tetapi kalau di akhirat pasti nanti mereka dapat siksa. Ya karena itu mereka bermasalah dalam keimanannya. Disebutkan dalam surat Al-Hasyr atau surat Al-Mujadilah ya. Coba kita lihat. Oh ya, ini surat Al-Hasyr. Ayat ke-13 ya, ayat ke-13. Disebutkan di sana la antum asyaddu rahbatan fi sudurihim minallah. Surat Al-Hasyr ayat 13. Kalian benar-benar lebih ditakuti di dalam dada-dada mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Dzalika bi annahum qaumul la yafqahun. Ini dinyatakan oleh Allah mereka itu adalah kaum yang tidak paham. Kaum yang tidak paham. Ini menarik sekali kalau kita baca tentang ini tentang sifat-sifat orang munafik, itu menarik sekali. Demikian juga tentang perilaku orang Yahudi di beberapa surat itu sangat menarik sekali. Maksudnya apa? Kenapa Allah nyebutkan seperti itu? Supaya kaum muslimin itu menghindarkan diri, ya, menghindarkan diri seperti itu dari sifat-sifat mereka. Jangan sampai melakukan yang serupa. Ya. Kita lanjutkan di sini. Fi qulubihim maradun, yaitu penyakit keraguan, kemunafikan, demikian juga ketakutan, rasa takut. Takut bagaimana? Takut perkara mereka itu disingkap. Rahasia itu mereka disingkap. Jati diri mereka itu dibongkar. Mereka itu takut. Ya. Dan mereka mendapatkan hukuman. Itu takut. Karena kondisi mereka minoritas. Disebutkan jumlah mereka ketika itu, laki-lakinya itu berjumlah 300. Sedangkan perempuannya itu 170. Jadi jumlahnya sedikit sekali. 300 laki-laki dan 170 perempuan. Jumlahnya sedikit sekali. Nah, jadi minoritas. Jadi tidak terang-terangan. Jadi masih bersembunyi-sembunyi seperti itu. Ini hakikat kemunafikan itu seperti itu, dan ini terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fazadahumullahu maradat. Ini juga hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tambahkan kepada mereka penyakit mereka, tambah ragu, tambah kemunafikannya, tambah takutnya, dan ini sesuai dengan sunatullah. Bahwasanya apa? Keburukan itu akan muncul setelahnya apa? Keburukan juga. Jadi kalau orang melakukan keburukan akan muncul keburukan yang berikutnya. Sebagaimana kebaikan akan menyebabkan kebaikan setelahnya. Adzabun alim, dan bagi mereka itu adab yang
yang pedih ini yang pasti. Lalu apa korelasi antara ayat-ayat ini, yaitu ayat 8 sampai 10 dengan ayat-ayat sebelumnya atau dengan ayat sebelumnya? Apa kira-kira hubungan atau korelasinya? Kesesuaiannya apa? Disebutkan oleh penulis buku ini di dalam mengenai ayat yang ke-8, yaitu wa minan nas, itu mayaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Lamma dzakara ta'ala al-mu'minina al-kamilin fi imanihim, tatkala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang yang beriman yang sempurna keimanannya. Ini kan di ayat-ayat sebelumnya kan di awal tentang orang beriman ya, di 4 ayat, kemudian 2 ayat tentang orang kafir. Ketika Allah menyebutkan tentang orang yang beriman yang mereka imannya itu sempurna, wa dzakara muqabilahum wa humul kafirun, setelah itu Allah menyebutkan kebalikan dari orang-orang yang beriman. Itu siapa? Orang kafir. Al-balihuna fil kufri muntaha, yang telah sampai puncak kekufurannya. Jadi selain Allah menyebutkan tentang orang yang beriman yang sempurna imannya, Allah juga menyebutkan setelahnya orang kafir yang telah sampai puncak kekafirannya. Setelah itu dzakarul munafiqin wa humul mu'minuna fi dhahiri al-kafiruna fil batin. Maka setelah menyebutkan 2 keadaan tersebut, keadaan orang mukmin, demikian juga keadaan orang kafir, Allah menyebutkan keadaan orang munafik yang mereka itu adalah orang-orang yang beriman tetapi secara lahirnya, secara penampilannya, tetapi secara batinnya mereka kafir. Jadi kayak pertengahan antara mukmin ya kayak mukmin tapi batinnya kafir, seperti itu. Dibilang kafir tapi secara penampilan mukmin gitu. Jadi apa ya, di tengah-tengah gitu. Nah, di tengah-tengah. Ya, justru malah ini yang membahayakan. Ya, jadi mereka adalah orang-orang yang mukmin secara zahir dan kafir secara batin. Adapun orang yang beriman itu apa? Lahir dan batin itu memang beriman. Wahum syarrun minal kafirin al-balighina fil kufri asyaddah. Justru mereka itu lebih buruk daripada orang-orang kafir yang telah sampai kepada tingkat kekafiran. Ini lebih buruk. Keadaan orang munafik itu jauh lebih buruk daripada orang-orang kafir yang murni kafir gitu ya. Akhbar ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan anna fariqon minan nasi wa humul munafiqun. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya ada sekelompok manusia dan mereka adalah orang-orang munafik, yadda'unal imana bi alsinatihim. Mereka apa? Mengklaim, mengaku diri mereka itu beriman dengan lisannya. Dengan lisannya mereka mengatakan kami beriman. Wa yudmirunal kufra fi qulubihim. Sedangkan mereka selain itu menyembunyikan kekufuran di hati mereka. Gitu. Bapak dan Ibu jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna dari munafik itu adalah, orang munafik adalah setiap orang yang menampakkan iman dan menyembunyikan kekafiran. Gitu. Dan disebutkan di zaman Rasulullah SAW itu tadi disebutkan di dalam riwayat Ibnu Abbas, jumlah mereka itu tadi 300 laki-laki dan 170 perempuan. Ada yang dari suku Aus, ada yang dari suku Khazraj, dan sebagian mereka dari kalangan orang-orang Yahudi. Dan pemimpin mereka bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini pemimpinnya. Ibaratnya dedengkotnya ya, dedengkotnya. Ya.
Kalau kita renungi, karena orang munafik itu menyembunyikan kekufuran dan menampakkan keimanan, kira-kira Abdullah bin Ubay bin Salul bermajelis dengan Rasulullah apa tidak? Bermajelis itu. Ya. Tetapi bermajelisnya dengan Rasulullah tidak bermanfaat. Gitu. Masya Allah ya. Ini perlu kita renungi ya. Dedekatnya munafik saja hadir di majelisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, seperti itu. Karena itu untuk mengelabui supaya aman gitu, tidak diapa-apain. Dan mereka juga sholat, tapi sholatnya mereka yang kelihatan gitu ya, pas duhur gitu, yang kelihatan. Adapun subuh sama isya karena gelap, ya, kondisinya itu nggak seperti zaman sekarang penerangannya. Maka disebutkan dalam hadis apa? Afqalus sholati alal munafikin sholatus subhi wa sholatul isya. Sholat yang paling berat yang dilakukan oleh orang munafik itu apa? Sholat subuh sama sholat isya tadi. Ibaratnya nggak datang pun orang nggak kelihatan gitu. Jadi ngapain? Apa gunanya ke sana? Karena tujuannya setor muka. Naudzubillah ya. Ini seperti itu. Jadi ini sifatnya orang munafik itu seperti itu. Kemudian sifat munafik itu secara bahasa kemunafikan itu digambarkan itu lubang seperti lubang tikus atau lubang biawak, seperti lubang biawak. Ya, jadi Jadi lubang tapi yang rong itu. Jadi bisa nanti sini ada lubang lagi. Jadi kalau ini kira-kira terancam bisa lewat sini gitu. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Makna secara bahasanya itu seperti itu. Ini kemunafikan itu seperti itu. Ya, kita lanjutkan lagi, Ibu, jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan seringkali Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya orang munafik adalah orang-orang yang berdusta. Kenapa? Sifat yang sangat mencolok pada diri mereka adalah berdusta. Makanya dalam sebuah hadis ada 4 sifat ya. Arba'un man kunna fihi kanat munafiqan khalisah. Ada 4 sifat yang apabila 4 sifat itu semuanya ada pada diri seseorang, maka dia itu munafik tulen. Di antaranya adalah kalau berbicara berdusta. Kalau berjanji mengingkari. Kalau apa lagi? Dipercaya berkhianat. Ya, seperti itu. Kalau dia itu bertikai atau berselisih dengan orang, dia itu berbuat dolim. Jadi orang-orang rampung dendamnya. Jadi bagaimana caranya itu lawannya itu ya dijatuhkan benar-benar. Nah ini idza khasama fajara. Apabila dia itu berkhusumah, berselisih, itu fajar, berbuat kefajiran, berbuat dolim seperti itu. Karena namanya orang berinteraksi pasti akan terjadi pergesekan atau, ya kan, sama orang ya, walaupun sama-sama satu jamaah sama sholat itu pasti suatu ketika nih. Lah, kalau orang ada dalam hatinya munafik itu dia bagaimana balas gitu. Kalau ini ya sudahlah. Wajar gitu ya, maafkan dan seterusnya. Ya, karena ini penyakit, ada penyakit. Nah ini kalau terkumpul 4-nya, kalau hanya satu-satu ya berarti ini ada di antara sifat itu. Tidak kita langsung katakan kalau ada orang berbohong langsung kita katakan munafik kamu ya, nggak boleh. Nggak boleh seperti itu. Ya kita lanjutkan nih, Bapak Ibu, jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sampai mana tadi? Ya. Ini ayat ke-8 ya, ayat ke-8. Pertanyaan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 ayat tentang orang mukmin, orang kafir 2 ayat dan orang munafik 13 ayat. Mengapa tadi sebutkan apa? Karena bahaya sekali ya mereka itu ya. Karena mereka itu sangat berbahaya. Yaitu menampakkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Makanya disebutkan dengan sifat-sifat yang beragam.
Orang munafik itu disebutkan sifat-sifatnya itu beragam sampai ada 13. Kemudian pertanyaan lagi, apa pentingnya mengetahui keadaan orang munafik? Orang muslim itu apa pentingnya? Seberapa penting dia itu pentingnya mengetahui keadaan orang-orang munafik? Penting apa tidak kita mengetahui tentang keadaan orang munafik? Ya tentunya penting ya. Mengapa alasannya? Karena apa? Supaya kaum muslimin itu tidak tertipu dengan penampilannya. Tidak tertipu. Karena mereka berbuat kerusakan. Ya, seperti itu. Kemudian disebutkan di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa may yakhda'una illa anfusahum wa may yash'urun." Yukhadi'una, mereka itu berusaha menipu Allah wal mukminin, dan orang yang beriman biha dan nifaq, dengan penyakit kemunafikan ini. Walamma kanat akibatu khida'ihim aidatan alaihim kanu bidzalika khadi'ina anfusahum la ghairahum. Tatkala akibat buruk perbuatan mereka menipu Allah dan kaum mukminin itu kembali kepada diri mereka. Dan mereka sejatinya menipu diri mereka sendiri, tidak yang lainnya. Walakinnahum la ya'lamuna dzalika wa la yadruna bihi, tetapi mereka tidak menyadari, mereka tidak mengetahui akan hal tersebut. Ya. Kemudian di ayat yang ke-10 disebutkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Kama akhbara ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan anna fi qulubihim maradun, bahwasanya di dalam hati mereka itu terdapat penyakit, wa huwa syakku wan nifaqu wal khaufu, yaitu penyakit keraguan-raguan, penyakit kemunafikan, mereka diliputi rasa takut, wa annahu zadahum marada, maka ditambah lagi penyakit yang ada pada hati mereka, uqubatan lahum, sebagai hukuman bagi mereka di dunia. Wa tawa'adahum bil adabil alim, dan Allah mengancam mereka dengan azab yang begitu pedih fil akhirah, di akhirat, bisababi kadzibihim wa kufrihim, dengan sebab kedustaan dan kekufuran mereka. Ya, disebutkan itu. Jadi yukhadi'un, ya mereka menipu. Khida' itu adalah tipu daya. Diperbolehkan kapan menipu itu? Melakukan tipu daya, tipu muslihat itu kapan diperbolehkan? Ketika peperangan. Karena peperangan, kata Rasulullah, al-harbu khada'ah. Peperangan itu adalah tipu daya atau tipu muslihat. Jadi taktik ya, maksudnya taktik. Selain itu tidak boleh. Selain itu tidak boleh. Ya. Kemudian di sini terkait ayat yang ke-10 disebutkan apa penyebab hati mereka itu tertimpa penyakit. Apa kira-kira penyebabnya? Ya, jawabannya disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka terdapat penyakit, bisukunihim ila dunia, karena mereka itu condong kepada perkara dunia. Wa hubbuhum laha, dan mereka sangat cinta terhadap dunia. Jadi penyebabnya awalnya itu karena cinta dunia. Wa ghaflatuhum anil akhirah, dan mereka lalai dari perkara akhirat. Wa i'raduhum anha, dan mereka berpaling dari urusan akhirat. Fazadahumullahu marada, maka Allah menambahkan penyakit pada diri mereka. Ai wakkalahum ila anfusihim, pada diri mereka diberikan penyakit, ditambahkan penyakit. Wa jama'a alaihim humumad dunya, dan mereka itu diliputi rasa takut kehilangan dunia. Itu. Falam yatafarrahu min dzalika ila ihtimamin bidin, dan mereka tidak fokus untuk urusan agama. Ya, seperti itu. Ini kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Walahum adzabun alim, bagi mereka siksa yang begitu pedih.
Disebutkan oleh Imam Al-Junaid, ilalul qulub min ittiba'il hawa. Penyakit hati itu disebabkan mengikuti hawa nafsu. Kama anna ilalal jawarih min maradil badan. Sebagaimana penyakit anggota badan tubuh ya karena penyakit yang ada pada fisik, seperti itu. Kurang lebih seperti itu wallah. Ini tafsir dari ayat ke-8 sampai ayat ke-10. Sekarang kita sampaikan kesimpulan dari ayat-ayat tersebut ya. Ya, sedikit kesimpulan. Yang pertama, dan ini satu-satunya mungkin. At-tahdhiru minal kadhibi wan nifaqi wal khida'i. Peringatan keras terhadap sifat berdusta. Berdusta, sifat kemunafikan dan menipu, melakukan tipuan. Wa ana akibatal khida' ta'udu ala sahibiha. Karena apa? Akibat dari menipu tersebut kembali kepada pelakunya. Kama anna sayyi'ata la yatawalladu anha illa sayyi'atun misluha. Sebagaimana suatu keburukan itu tidak akan muncul darinya melainkan keburukan yang semisal. Seperti itu. Masya Allah, pas sekali ya. Ya, alhamdulillah. Sebagaimana tadi, ini adalah kesimpulan dari kajian pada kesempatan kali ini, Bapak Ibu. Dan waktu sudah masuk waktu Isya, Insya Allah. Ini lepas sekali pembahasannya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada ayat-ayat selanjutnya di pertemuan yang akan datang, yaitu ayat ke-11 dan seterusnya, Insya Allah Ta'ala. Masih tentang ciri-ciri orang munafik, sifat kemunafikan. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Sekiranya ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kita membacakan tafsir ringkas dari surat Al-Baqarah ini. Ya, kita tutup pengajian pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.